Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ronald Ivan Geraldo. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil PowerPoint yang telah saya buat. Di sini saya membahas analisis fundamental PT Bluebird Tbk atau dengan kode saham BIRD. Oke, di sini ada data rasio keuangan. Di sini saya membandingkan perusahaan Bluebird dengan 3 perusahaan yang lainnya dengan satu subsektor jasa transportasi. Yang pertama ada dengan kode saham BIRD, TAXI, WEHH, dan ZBRA. Di sini saya membandingkan ROE, DER, PER, dan PBFR. Lanjut, di sini ada analisis ranking. Yang pertama ada ROE. Jika semakin besar ROE-nya, maka perusahaan tersebut akan semakin baik. Dan yang kedua ada DER. Jika semakin rendah nilai DER-nya, maka perusahaan tersebut akan semakin baik. Dan yang ketiga ada PER, yang artinya jika semakin kecil nilai tersebut, maka perusahaan itu dengan kondisi yang baik. Yang keempat ada PBFR, yang artinya semakin kecil nilai tersebut, maka perusahaan tersebut dalam kondisi yang baik. Sini ada jumlah nilainya ya. Oke, lanjut. Sini ada alasan mengapa memilih PT Bluebird. Yang pertama, PT Bluebird Tbk melakukan merger dengan Gojek pada tahun 2020 yang membuat saham Bird sempat naik 74,12% dalam sebulan sebelum pandemi COVID-19. Pada kuartal 3 2020, PT Bird mencatatkan pendapatan sebesar 401,56 miliar. Jumlah ini melesat 50,86% dari kuartal 2 2020 yang sebesar 266,18 miliar. Yang kedua, pada tahun 2021, PT Bird fokus melakukan inovasi di bidang teknologi seperti meluncurkan aplikasi My Bluebird yang mendapat respon positif. PT Bluebird mengaku telah menyiapkan belanja modal atau capital expenditure atau CAPEX sebesar 500 miliar. PT Bluebird Tbk siap investasi di bidang IT seperti Artificial Intelligence untuk mengoptimalkan kenyamanan konsumennya pada 2021 dan untuk memberikan harga yang lebih murah pada kota-kota besar di Indonesia. Yang ketiga, selain itu saat ini PT Bird sedang menyiapkan 10.000 armada taksi listrik untuk tahun 2025. Sedangkan tahun ini PT Bird sudah melakukan uji coba terhadap taksi listrik yang diklaim memiliki biaya perawatan dan BBM kendaraan lebih murah. Di sini ada profil perusahaan. Bluebird merupakan perusahaan publik yang bergerak dalam bidang transportasi dan bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1972. Perusahaan dikenal mengelola 4 jenis transportasi darat, yaitu taksi Bluebird, bus Big Bird, taksi eksekutif Silverbird, dan penyewaan mobil Golden Bird. Dari taksi, kontainer, dan alat berat hingga logistik, Bluebird Group adalah kelompok usaha yang siap melayani kebutuhan Anda bagi banyak warga Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia. Dengan berkembangnya teknologi, perusahaan melakukan kerjasama dengan Gojek dalam bentuk pemesanan online dan perusahaan melakukan beberapa ekspansi, semisal dengan menggandeng Mitsubishi UFG Lease dan Finance.co Ltd dan Takari Kokoh Sejahtera untuk membuat balai lelang bernama Balai Lelang Karedi dan melakukan akuisisi terhadap aset, merek, dan kewajiban City Trans dari Citra Tiara Global melalui anak usahanya yaitu Trans Antar Nusa Bird senilai 115 miliar rupiah, di mana kedua ekspansi ini dilakukan pada tahun 2019. Visi perusahaan Bluebird yaitu menjadi perusahaan yang mampu bertahan dan mengedepankan kualitas untuk memastikan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi para stakeholder. Misi dari perusahaan Bluebird itu
Tujuannya adalah tercapainya kepuasan pelanggan, mengembangkan serta mempertahankan diri sebagai pemimpin pasar di setiap kategori yang kita masuki. Dalam transportasi darat, kita menyediakan layanan yang handal dan berkualitas tinggi dengan penggunaan sumber daya yang efisien, dan kita melakukannya sebagai satu tim yang utuh. Oke, lanjut. Sini ada sejarah perusahaan. Pada tahun 1965, Mutiara Fatima Djoko Sutono menjalankan taksi tanpa argo, yaitu Chandra Taksi, yang berasal dari nama Dr. Chandra Soeharto. Terus pada tahun 1972, Mutiara Fatima Djoko Sutono bersama dengan Dr. Chandra Soeharto dan Dr. Purnomo Prawiro dan mitra bisnis lainnya secara resmi memulai bisnisnya dengan 25 armada taksi dan menjadi pelopor dalam mengubah taksi di Indonesia. Beberapa inovasi tersebut yaitu tarif berdasarkan sistem argometer, kedua melengkapi ke seluruh armada yang ber-AC, yang ketiga menggunakan radio komunikasi, dan keempat menggunakan sistem CPS untuk keamanan pelanggan. Pada tahun 2011, PT Bird menjadi perusahaan taksi pertama di Indonesia yang memberikan layanan mobile reservation melalui BlackBerry. Selain itu, PT Bird mengembangkan bisnis di bidang logistik, properti, industri, alat-alat berat, sampai penyedia layanan konsultan IT. Pada tahun 2014, PT Bluebird Tbk meliputi bisnis taksi, rental mobil, charter bis resmi, dan go publik di Bursa Efek Indonesia. Sini ada nama-nama direktur dan komisaris. Yang pertama ada Noni Sri Ayati Purnomo, posisinya yaitu direktur utama. Dan yang kedua ada Insinyur Sigit Priawan Djoko Sutono yang sebagai direktur. Yang ketiga ada Insinyur Adrianto Djoko Sutono sebagai direktur. Dan yang keempat ada Eko Yuliantoro sebagai direktur independen. Yang lanjut bagian komisaris. Yang pertama ada Insinyur Kresna Priawan Djoko Sutono sebagai komisaris utama. Yang kedua ada Dr. Sri Andriani Lestari sebagai wakil komisaris utama. Dan yang ketiga ada Bayu Priawan Djoko Sutono sebagai komisaris. Yang keempat ada Dr. Gunawan Surjo Wibowo sebagai komisaris. Yang kelima ada Komjen Pol Dr. Fajar Prihantoro sebagai komisaris independen. Dan yang keenam ada Rinaldi Firmansyah sebagai komisaris independen. Dan yang ketujuh ada Daniel Buniman sebagai komisaris independen. Di sini ada nama-nama pemegang saham PT Bluebird Tbk. Yang pertama ada PT Pusaka Citra Djoko Sutono dengan persentase memiliki saham Bluebird terbanyak. Yang kedua ada Publik. Yang ketiga ada Purnomo Prawiro. Yang keempat ada Kresna Priawan Djoko Sutono. Yang kelima ada Indra Priawan Djoko Sutono. Yang keenam ada Sigit Priawan Djoko Sutono. Dan yang ketujuh ada Adrianto Djoko Sutono. Yang ke-8 Noni Sri Ayati Purnomo. Yang ke-9 Sri Adriani Lestari. Dan yang terakhir ada Bayu Priawan Djoko Sutono. Pada tahun 2020 ada dua penghargaan yang diraih Bluebird Tbk. Yang pertama ada Digital Transformer. Bluebird dinobatkan sebagai salah satu pemenang dalam IDC DX Awards didasari oleh faktor penerapan inisiatif digital yang menerapkan agenda baru dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, mengembangkan kemampuan baru, memastikan infrastruktur kritis yang baru, serta berpartisipasi dalam ekosistem industri baru. Bluebird juga dinilai berhasil mencapai kesuksesan yang luar biasa dalam pelaksanaan inisiatif transformasi digital organisasi, serta mampu memberikan upaya signifikan dalam membuat transformasi di pasar. Yang kedua ada transportasi berkeadilan untuk disabilitas. PT Bluebird Tbk berhasil mendapatkan penghargaan dalam ajang Dewan Transportasi Kota Jakarta Awards 2020 yang bertema transportasi berkeadilan untuk disabilitas. Ajang Awards ini merupakan rangkaian dari kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional yang jatuh setiap tanggal 3 Desember 2020. Bluebird telah menerapkan berbagai langkah guna mewujudkan pelayanan terbaik dan semaksimal mungkin kepada para pelanggan, termasuk
menyediakan pelatihan dasar kepada para pengemudi. Pada 2014 lalu, Bluebird juga menghadirkan layanan khusus, yaitu Bluebird Lifecare Taxi, yaitu sebuah armada khusus yang bertujuan memenuhi kebutuhan transportasi bagi penyandang disabilitas. Oke, ini ada CSR PT Bluebird Tbk. Yang pertama ada terhadap lingkungan, yaitu Bluebird mendukung kelestarian lingkungan dan meluncurkan armada terbaru mobil bertenaga listrik. Yang kedua ada CSR terhadap ketenaga kerjaan, kesehatan, dan pendidikan. Sini Bluebird mengembangkan ketenaga kerjaan perusahaan dengan memberikan program pemberdayaan karyawan. Dalam program kesehatan, Bluebird melakukan kegiatan diantaranya memberikan APD untuk tenaga medis. Dan dalam pendidikan, perusahaan memberikan beasiswa untuk anak-anak driver PT Bluebird. Yang ketiga ada CSR terhadap konsumen. Pada tanggal 10 September 2014, CSR Bluebird Peduli menghadirkan Lifecare Taxi, sebuah taksi dengan kategori MPV dengan fitur Power Slide Up Seat. Lifecare Taxi dikhususkan untuk penumpang yang memiliki kebutuhan khusus, misalnya untuk penyandang disabilitas, ibu hamil, dan manula. Oke, di sini ada berita baik PT Bluebird Tbk pada tahun 2021 yang dari sumber RT Bisnis. Yang pertama ada tahun 2021 PT Bluebird alokasikan capex sebesar 500 miliar. Dan rencana untuk tahun 2025, Bluebird siapkan 10.000 armada taksi listrik yang diklaim lebih ramah lingkungan. Oke, lanjut di sini ada analisis finansial perusahaan atau income statement yang saya dapatkan dari RTI Bisnis. Oke, lanjut. Sini ada analisis finansial perusahaan. Sini ada data dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 bulan Maret. Kesimpulannya, melihat dengan kondisi pandemi COVID-19 ini yang berakibat Bluebird mengalami kerugian 163 miliar. Di tahun 2020, Bluebird harus melakukan inovasi baru agar perusahaan tetap berjalan dengan lancar dan menghasilkan keuntungan. Untuk calon investor harus dipertimbangkan jika ingin menanamkan modal di perusahaan ini, karena efek dari pandemi COVID yang hingga saat ini belum selesai. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.